Assalamualaikum. Hai. Perkenalkan, saya Zahra. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan contoh soal stoikiometri membuat larutan asam dan basa. Juga, bagaimana sih menentukan pH campuran? Ada yang tahu? Yuk kita simak. Contoh soal stoikiometri membuat larutan asam dan basa. Contoh pertama, larutan asam nitrat pH 1,5 sebanyak 2 liter dari asam nitrat 90% berat per berat, dengan berat jenis sama dengan 1,50 gram per mili. Yang diketahui yaitu MrHNO3 sama dengan ARH dikali 1 ditambah ARN dikali 1 ditambah ARO dikali 3 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 14 dikali 1 ditambah 16 dikali 3 sama dengan 63 gram per mol. Volume HNO3 sama dengan 2 liter sama dengan 2000 mili. pH sama dengan 1,5. Massa jenis atau Rho sama dengan 1,50 gram per mili. Persen massa sama dengan 90% berat per berat. Yang ditanya adalah berapa mili volume HNO3 yang harus dipipet? Penyelesaian. Masuk ke poin pertama, yaitu mencari konsentrasi H+. pH sama dengan min log konsentrasi H+. pH-nya yaitu 1,5 sama dengan min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 1,5 sama dengan 0,03 molaritas. Masuk ke poin kedua yaitu mencari konsentrasi HNO3. Karena HNO3 diuraikan menjadi H+ plus NO3-, 1 molekul H+ setara dengan 1 molekul HNO3, maka konsentrasi HNO3 sama dengan konsentrasi H+, yaitu 0,03 molaritas. Masuk ke poin ketiga yaitu mencari konsentrasi HNO3 pekat. Konsentrasi HNO3 pekat sama dengan 1000 dikali Rho dikali persen massa dibagi MrHNO3, sama dengan 1000 dikali Rho-nya itu 1,50 gram per mili dikali persen massanya 90% dibagi MrHNO3 yaitu 63 gram per mol. Sama dengan 21,42 molaritas. Masuk ke poin keempat yaitu mencari volume HNO3 yang harus dipipet. Kita menggunakan rumus pengenceran yaitu molaritas 1 dikali volume 1 sama dengan molaritas 2 dikali volume 2. Molaritas satunya 21,42 molaritas dikali volume 1 itu volume yang akan dicari sama dengan molaritas 2-nya 0,03 molaritas dikali volume 2-nya 2000 mili. Volume 1 sama dengan 0,03 dikali 2000 dibagi 21,42 sama dengan 60 dibagi 21,42 sama dengan 2,80 mili. Jadi, volume HNO3 yang harus dipipet yaitu 2,80 mili. Lanjut, contoh soal kedua. Larutan natrium hidroksida pH 10 sebanyak 500 mili dari larutan Sorensen dengan berat jenis sama dengan 1,54 gram per mili. Yang diketahui yaitu mRNaOH sama dengan ARNA dikali 1 ditambah ARO dikali 1 ditambah ARH dikali 1 sama dengan 23 dikali 1 ditambah 16 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 sama dengan 40 gram per mol. Volume NaOH sama dengan 500 mili. pH-nya sama dengan 10, massa jenisnya sama dengan 1,54 gram per mili. Larutan Sorensen merupakan larutan natrium hidroksida jenuh dengan persen massanya sama dengan 50% berat per berat. Yang ditanya yaitu berapa mili volume larutan Sorensen yang harus dipipet? Penyelesaiannya hampir sama dengan contoh soal yang pertama. Namun, karena ini natrium hidroksida yang merupakan basa kuat, maka yang kita cari adalah konsentrasi OH-. Masuk ke poin pertama. pH sama dengan 14 min pOH. pH-nya sama dengan 10, sama dengan 14 dikurang pOH. pOH sama dengan 14 dikurang 10.
pOH-nya sama dengan 4. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. pOH-nya 4 sama dengan min log konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 4. Konsentrasi OH- sama dengan 0,0001 molaritas. Masuk ke poin kedua, yaitu mencari konsentrasi NaOH. Karena NaOH diuraikan menjadi Na++ OH-, satu molekul OH- setara dengan satu molekul NaOH, maka konsentrasi NaOH setara dengan konsentrasi OH-, yaitu 0,0001 molaritas. Masuk ke poin ketiga, yaitu mencari konsentrasi larutan Sorensen. Konsentrasi larutan Sorensen sama dengan 1000 dikali Rho dikali persen massa dibagi mRNaOH. Sama dengan 1000 dikali Rho-nya 1,54 gram per mili dikali persen massanya 50% dibagi mRNaOH 40 gram per mol. Sama dengan 770 dibagi 40 sama dengan 19,25 molaritas. Masuk ke poin keempat, yaitu mencari volume NaOH yang harus dipipet. Kita menggunakan rumus pengenceran. Molaritas 1 dikali volume 1 sama dengan molaritas 2 dikali volume 2. Molaritas satunya 19,25 molaritas dikali volume satunya itu yang akan dicari sama dengan molaritas 2 0,0001 molaritas dikali volume 2-nya 500 mili. Volume 1 sama dengan 0,0001 dikali 500 dibagi 19,25 sama dengan 0,05 dibagi 19,25 sama dengan 0,002 mili. Jadi, volume NaOH yang harus dipipet yaitu 0,002 mili. Lanjut ke contoh soal nomor 3, larutan asam etanoat pH 2,5 sebanyak 500 ml dari asam etanoat glasial 100% berat per berat. Berat jenis sama dengan 1,049 gram per mili. Yang diketahui yaitu MrCH3COOH sama dengan ARC dikali 2 ditambah ARH dikali 4 ditambah ARO dikali 2 sama dengan 12 dikali 2 ditambah 1 dikali 4 ditambah 16 dikali 2 sama dengan 60 gram per mol. Volume CH3COOH sama dengan 500 ml. pH-nya yaitu 2,5. Massa jenisnya 1,049 gram per mili. Persen massanya sama dengan 100% berat per berat. Yang ditanya yaitu berapa mili volume asam etanoat yang harus dipipet. Penyelesaian. Asam etanoat merupakan asam lemah, jadi kita menggunakan rumus asam lemah. Poin pertama, kita mencari konsentrasi H+. pH sama dengan min log konsentrasi H+. pH-nya 2,5 sama dengan min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 2,5 sama dengan 0,003 molaritas. Masuk ke poin kedua, kita mencari konsentrasi CH3COOH. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali CH3COOH. Konsentrasi H+ dipangkatin 2 agar akar di sebelah kanan hilang menjadi konsentrasi H+ pangkat 2 sama dengan Ka dikali konsentrasi CH3COOH. Ka pindah ke sebelah kiri jadi dibagi. Konsentrasi H+ kuadrat dibagi Ka sama dengan konsentrasi CH3COOH. Konsentrasi H+-nya yaitu 3 kali 10 pangkat min 3 kuadrat per 2 dikali 10 pangkat min 5 itu merupakan Ka asam etanoat. Sama dengan konsentrasi CH3COOH. 3 dikali 10 pangkat min 3 kuadrat yaitu 9 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 2 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan konsentrasi CH3COOH. 9 dibagi 2 sama dengan 4,5.
10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 1. 4,5 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan konsentrasi CH3COOH. Konsentrasi CH3COOH sama dengan 0,45 molaritas. Masuk ke poin ketiga, yaitu mencari konsentrasi CH3COOH. Konsentrasi CH3COOH sama dengan 1000 dikali Rho dikali persen massa dibagi mR CH3COOH. Sama dengan 1000 dikali Rho-nya 1,049 gram per mili dikali persen massanya 100% dibagi mR CH3COOH yaitu 60 gram per mol sama dengan 1049 dibagi 60 sama dengan 17,48 molaritas. Masuk ke poin keempat, yaitu mencari volume CH3COOH yang harus dipipet dengan menggunakan rumus pengenceran. Molaritas 1 dikali volume 1 sama dengan molaritas 2 dikali volume 2. Molaritas 1-nya 17,48 molaritas dikali volume 1 yang akan dicari sama dengan molaritas 2-nya 0,48 molaritas dikali volume 2-nya 500 mili. Volume 1 sama dengan 0,45 dikali 500 dibagi 17,48 sama dengan 225 dibagi 17,48 sama dengan 12,87 mili. Jadi, volume CH3COOH yang harus dipipet yaitu 12,87 mili. Kita lanjut ke contoh soal menentukan pH larutan campuran. Contoh yang pertama, sebanyak 150 ml natrium hidroksida 0,02 N dicampurkan dengan 50 ml asam klorida 0,08 molaritas. Yang diketahui yaitu volume NaOH sama dengan 150 ml, normalitas NaOH sama dengan 0,02 N, volume HCl sama dengan 50 ml, molaritas HCl sama dengan 0,08 molaritas. Yang ditanya adalah, berapa pH larutan campuran tersebut? Karena pada natrium hidroksida, nilai molaritas dan normalitas adalah sama, maka keduanya tidak berpengaruh. Jadi, konsentrasinya tetap. Penyelesaian. NaOH adalah basa kuat, dan HCl adalah asam kuat. Untuk menghitung pH campurannya, terlebih dahulu hitung milimol masing-masing senyawa. Masuk ke poin 1, yaitu menentukan milimol masing-masing senyawa. Jika yang ditentukan dalam bentuk milimol, maka satuan volume yang digunakan adalah mili. Tapi, jika yang ditentukan adalah mol, maka satuan volume yang digunakan adalah liter. Milimol NaOH sama dengan volume dikali normalitas sama dengan 150 mili dikali 0,02 normalitas sama dengan 3 milimol. Milimol HCl sama dengan volume dikali molaritas sama dengan 50 mili dikali 0,08 molaritas sama dengan 4 milimol. Masuk ke poin kedua, yaitu mereaksikan NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O. Mula-mula NaOH adalah 3 milimol, HCl sama dengan 4 milimol, NaCl dan H2O masih kosong. Pada reaksi, kita mengambil angka yang paling kecil di antara kedua milimol tersebut. Angka terkecil di antara keduanya yaitu 3 milimol pada mula-mula NaOH. Jadi, yang kita isi pada reaksi adalah 3 milimol. Mulai dari NaOH, HCl, NaCl, sampai dengan H2O. Setimbang, mula-mula dikurang dengan reaksi. Setimbang pada NaOH, 3 dikurang 3 sama dengan habis, HCl, 4 dikurang 3 sama dengan 1 milimol, NaCl, 3 milimolnya turun jadi 3 milimol, H2O, turun 3 milimol. Jadi, yang tersisa adalah HCl, NaCl, dan H2O. Karena yang tersisa pada reaktan hanya asam kuat yaitu HCl, maka HCl diuraikan menjadi H+ plus Cl-. Valensi asam pada HCl yaitu 1.
karena jumlah H+ pada HCl hanya 1. Lalu kita menghitung volume totalnya. 150 ml ditambah 50 ml sama dengan 200 ml. Masuk ke poin ketiga, yaitu mencari konsentrasi larutan campuran. Konsentrasi larutan campuran sama dengan milimol dibagi V total. Jika yang digunakan adalah milimol, maka satuan volume yang digunakan adalah mili. Jika yang digunakan adalah mol, maka satuan volume yang digunakan adalah liter. Jadi, milimol dibagi V total sama dengan 1 milimol dibagi 200 mili, sama dengan 0,005 molaritas. Masuk ke poin keempat, yaitu menentukan konsentrasi H+. Konsentrasi H+ sama dengan A dikali M. A sama dengan valensi asam, M sama dengan molaritas. Konsentrasi H+ sama dengan 1 dikali 0,005 molaritas. Konsentrasi H+ sama dengan 0,005. Konsentrasi H+ sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 3. Masuk ke poin 5, yaitu menentukan pH larutan campuran. pH sama dengan min log konsentrasi H+. pH sama dengan min log konsentrasi 5 dikali 10 pangkat min 3. pH sama dengan 3 min log 5. pH sama dengan 2,30. Jadi, pH larutan campuran tersebut sebesar 2,30. Lanjut ke contoh soal kedua. Sebanyak 200 ml asam metanoat 0,7 m dicampurkan dengan 45 ml asam metanoat 1 m dan 300 ml air. Diketahui volume CH2O2 yang pertama yaitu 200 ml, molaritas CH2O2 yang pertama 0,7 m, volume CH2O2 yang kedua 45 ml, molaritas CH2O2 yang kedua 1 m, volume airnya yaitu 300 ml. Yang ditanya adalah berapa pH larutan campuran tersebut? Karena asam metanoat merupakan asam lemah, maka yang kita gunakan adalah rumus asam lemah. Penyelesaian. Masuk ke poin pertama, yaitu menentukan milimol masing-masing senyawa. Karena pH air umumnya netral yaitu sekitar 7, maka kita tidak menentukan milimol air. Yang kita tentukan yaitu milimol CH2O2 yang pertama dengan milimol CH2O2 yang kedua. Milimol CH2O2 yang pertama sama dengan volume dikali molaritas sama dengan 200 ml dikali 0,7 m sama dengan 140 milimol. Milimol CH2O2 yang kedua sama dengan volume dikali molaritas sama dengan 45 ml dikali 1 m sama dengan 45 milimol. Lalu, kita menentukan volume total larutan campuran tersebut. Volume total sama dengan volume CH2O2 yang pertama ditambah dengan volume CH2O2 yang kedua ditambah dengan volume air. Sama dengan 200 ml ditambah 45 ml ditambah 300 ml sama dengan 545 ml. Masuk poin kedua, yaitu menentukan konsentrasi campuran. Konsentrasi campuran sama dengan milimol dibagi volume total. Sama dengan 140 milimol ditambah 45 milimol dibagi 545 ml. Sama dengan 0,33 molaritas. Masuk ke poin ketiga, yaitu menentukan konsentrasi H+. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali konsentrasi CH2O2, sama dengan akar 1,8 dikali 10 pangkat min 4 dikali 0,33 mol per liter, sama dengan akar 0,594 dikali 10 pangkat min 4, sama dengan 7,7071 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,0077071. Masuk ke poin 4, yaitu menentukan pH larutan campuran. pH sama dengan min log konsentrasi H+. pH sama dengan min log konsentrasi 0,0077071. pH sama dengan 2,11. Jadi, pH larutan campuran tersebut yaitu sebesar 2,11. Nah, bagaimana? Sudah paham? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.